dan hasilnya lagi ternyata niacinamide-nya ada di kandungan 10,5 ya. Sedangkan yang dijual dengan harga 300.000 niacinamide hanya di angka 1,93. Dan ini jelas menurut saya suatu tindakan yang sangat tidak etis dan menurunkan kredibilitas sebagai lembaga canggih. Karena saya tahu sebabnya. Ini baru satu, yang satunya lagi adalah produk MS Blue yang sempat juga baru dengar di kalau dibayar, ya tidak pernah dibayar organisasi. Silakan kita baca lagi kalau kamu mau umumkan ini. Nah, ini adalah produk dari MS Blue, elixir, retinol elixir, ada kodenya juga. Sampel, jadi kalau sampel teman-teman ada kodenya seperti ini. Ya, masih dengan nama yang sama, jelas MS Blue di bulan Juli sama. Ya, saya masukkan hasilnya membuktikan bahwa retinol dengan yang saya beli, saya beli berapa ya Mas Blue? Itu angka retinolnya dia mengklaim di sini bahwa dia bisa untuk sebagai anti aging retinol elixir. Karena memang retinol dengan dosis yang sesuai dengan jurnal itu bisa sebagai efeknya anti aging. Dan hasil lab menunjukkan angka 0,024, artinya sesuai. Dan ternyata saya bandingkan dengan produk dari Glavidia, gelasnya namanya Glavidia Anti-Aging Booster Serum, yang selama ini selalu dia klaim di penjualan dia di VT dia bahwa produk satu paket yang Dr. Samira sering bilang paket balonku ada 3, hijau, abu dan merah yang dia jual ada 6, ya dia jual dengan harga 1.500.000 dan saya tahu banget modelnya berapa, hanya 70.000 rupiah. Ya. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa retinol ada di angka 0,00097 dan saya meminta melakukan pengecekan ulang Duplo itu saya 2 kali ya, karena saya curiga kok aneh nggak mungkin itu harga 1,5 juta kok retinolnya cuma 0,066, sementara ini yang saya beli dengan harga 100 ribuan kok retinolnya di angka 0,024, bagus banget gitu. Nah ternyata ini harganya luar biasa dan ini berjalan bertahun-tahun cara makan dia seperti itu gitu loh, gitu aja. Lanjut ya Bu ya. Saksi dari apa yang saksi sampaikan di depan majelis hakim, dari fakta-fakta yang Anda temukan, fakta produk dari Lavisa atau Reja Gladys itu adalah produk yang telah melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dengan janji yang dia omongkan dengan video TikTok penjualannya live streaming, dia jelas tidak sesuai dengan klaim yang dia janjikan ke masyarakat. Yang mulia, saksi bukan ahli yang mulia. Saya bertanya fakta. Tidak, ini fakta yang dia dapatkan. Anda menemukan faktanya. Dari fakta yang Anda temukan, ada produk yang overclaim. Overclaim itu apa? Tidak sesuai kandungan isinya, tidak sesuai dengan klaim yang diletakkan di produknya, tidak sesuai dengan janji yang dia ucapkan bahwa produknya bisa membuat kulit jadi lebih muda, bisa membantu, bisa menghilangkan kerutan, bisa menghilangkan sel hitam. Itu tidak mungkin. Dia ngomong sisi ingredient yang sangat minimal itu. Jadi dia telah melakukan penyampaian yang tidak benar kepada masyarakat, sehingga itu bagian dari penipuan kepada masyarakat. Ya di mana itu seperti itu, overclaim dan overprice. Dan overprice. Jadi BP. Ya, jadi dan untuk yang seperti yang sudah dengan tegas Bepom merilis white tomato dari seorang cap itu pun bahwa di situ jelas ada unsur penipuan yang saat ini prosesnya sedang executive
Wijaya. Produknya sama seperti produk Wijaya. Saudara saksi, Anda tahu BP POM itu tadi Anda ditanyakan kenapa Anda tidak melapor kepada BP POM. Negara, ya secara hukum BP POM itu atas nama negara, bukan rakyat yang mengemis kepada negara, tapi negara yang harus turun tangan memberikan perlindungan kepada rakyat. Artinya menjadi kewajiban BP POM untuk turun tangan terhadap produk Glafica yang bermasalah yang sebagaimana yang Anda telah temukan dalam hasil lab di SIG. SIG itu lab ya? Nama lab. Anda melakukan lab SIG atas nama Anda pribadi? PT. Atas nama PT. Jadi dari beberapa produk apa yang Anda temukan? Ada overclap, ada overpress, atau ada kandungan-kandungan yang bermasalah? Untuk yang selama ini, selama produk yang dokumentasi itu ada produk yang overpress dan overprice. Tapi ada beberapa kesaksian dari seorang penjaga juga yang kemarin cukup membuat dokter bingung, kayak dokter Sandra bingung, karena pada saat dia bilang DIP, dia katakan bahwa DIP adalah data itu. Jadi saksi ya. Silakan diterangkan yang saudara alami saja. Ya, silakan diterangkan apa yang saudara alami, saudara lakukan. DIP apa ini? DIP itu adalah dokumen informasi produk. Reza Gani sekarang menyebutkan data informasi produk itu salah total. Jadi DIP adalah dokumen informasi produk. Isinya apa ya? Nah, dokumen informasi produk itu isinya adalah ingredient dari suatu produk, konsentrasi dari produk tersebut, dan fungsi dari ingredient produk tersebut. Nah, dan perusahaan wajib untuk mengetahui apa itu DIP. Jadi setiap misal kita membuat, apalagi seorang dokter, setiap saya membuat ini adalah Glafidia dibuat oleh PT, kalau saya tidak salah ya. Sampai tidak apa saya ngomong yang saya, saya bikin produk menggunakan nama perusahaan saya. Maka perusahaan saya itu harus memiliki DIP. Nah, maka itu akan ditanyakan oleh Badan POM, dicek oleh Badan POM. Jadi saya sebagai perusahaan, saya sebagai owner, saya sebagai pengusaha skincare, saya harus tahu apa itu isi dari produk yang saya buat di perusahaan saya sendiri. Jadi kalau sampai kemarin dikatakan bahwa Reza Gladys tidak tahu apa itu DIP adalah rahasia antara Badan POM dengan pabrik Naklon, itu suatu kebohongan. Satu kebohongan. Betul. Membohongi masyarakat, membohongi konsumen, membohongi semua orang, membohongi semuanya. Betul. Termasuk di ruangan persidangan ini. Betul. Keterangan palsu. Betul. Saudara saksi, dari saya hanya fokus kepada produk Glafica. Dari sekian yang Anda ingat, Anda telah melakukan review, Anda telah menyampaikan kepada masyarakat tadi. Kenapa Anda ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat? Anda melakukan siaran, apa siaran secara live ya, media sosial, supaya masyarakat lebih tahu adanya sebuah produk yang overclaim, adanya sebuah produk yang overprice, dan termasuk yang ingredient atau DIP tadi. Dari sekian banyak yang Anda lakukan lab di SIG, temuan apa yang signifikan yang Anda dapatkan bahwa produk dari Reza Gladys Glafica itu bermasalah secara kesehatan, bermasalah secara ingredient, bermasalah secara price, bermasalah secara overprice-nya dan juga overclaim. Apa yang Anda lakukan? Satu saja dari sekian banyak yang Anda lakukan, supaya dalam persidangan ini adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material. Tidak ada lagi orang berbohong-bohong dalam persidangan ini. Apa yang saksi temukan sebagai saksi fakta yang datang ke SIG, yang melakukan lab, yang membawa data, membawa barang, membawa pembelian sebagai seorang konsumen? Tolong jelaskan secara tegas. Jadi setelah saya melakukan banyak pemeriksaan dari produk Glafidia, saya temukan rata-rata memang produknya overclaim dan overprice. Dan cara marketingnya pun, dan ini harus diketahui oleh publik ya, yang terhormat yang
konsumen dia secara live streaming yang namanya sunscreen letakkan di jari, ya. Jadi ini cara dia menjual salah satu produknya dia. Sunscreen letakkan di telapak tangan, lalu kalian campurkan dengan moisturizer. Ini yang mulia tidak sesuai dengan unsur dakwaan yang mulia. Sebentar dulu, ini udah ada urusan sama dakwaan. Kalau bicara dakwaan nggak ada kaitannya. Tolong izinkan GPU saya ingatkan, ini saksi saya yang bertanya. Tolong jangan ada potong-potong. Kalau Anda potong-potong terus saya katakan ini. Jadi kita ingatkan kepada saksi ya. GPU jangan potong-potong. Sebentar, kita ingatkan kepada saksi. Kesaksian saudara adalah tentang perbuatan yang akan saudara lakukan sebelum perkara ini ada ya. Kalau yang ada kan tidak ada kaitannya. Begitu, silakan dilanjutkan proses itu. Bongkar semuanya. Saksi. Salah satunya adalah produk yang sebelum kasus ini, salah satunya adalah sebelum waktu Porcelain itu juga salah satu fashion atau sunscreen yang dia tawarkan. Sebentar mungkin dipertontonkan adalah yang pada saat ini membuat produk yang overland itu yang pakai tambal ya, itu salah satunya juga. Tapi kan Apa yang Anda tentang gigi yang disampaikan terdakwa ya, itu? itu salah satu konten yang juga masuk ke dalam kontennya saya, Saudara Teti, Saudara Samira, bahwa dia mempraktekkan giginya yang menggunakan vinil, putih karena vinil, tapi dia menjual stiker yang bisa memutihkan gigi di giginya hanya dalam waktu 30 menit maka giginya akan putih dan bla-bla-blanya seperti itu. Seperti itu. Terus yang untuk produk yang ini, yang lihat ini salah satu juga produk yang saya katakan dijual di pasaran sekarang Ini yang dilakukan setelah ada perkara ini atau ya, sebelum? sebelum. Jadi ini salah satu produk yang memang juga review dibandingkan dengan produk retinol serum-serum yang lain. Ini produk grafis ya. Grafis ya. Produk grafis ya. Yang dia jual sekitar 500. Yang ini yang apa? Yang Sebagai anti-aging. Ini adalah stiker. Beda, ini adalah stiker gigi. Jadi nah itu ada stiker gigi dan itu saya buat kontennya juga. Masuk juga dalam konten saya. Jadi memang Sebelum dilanjutkan, kita informasikan kepada penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa dan saksi. Ini rencana sidang akan kita tutup jam 6 karena kita akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memeriksa kesehatan. Sehingga kalau kita tanpa mengurangi haknya, kalau kita fokus jam 4 sudah selesai. Tapi kalau belum selesai akan dilanjutkan. Ya. Silakan. Jadi begini ya, ini kan kaitannya dengan surat yang sudah diajukan bahwa terdakwa sakit. Kalau sakit nanti kita tunda-tunda, nanti kita yang disalahkan. Kita tidak mau disalahkan. Kita sudah memberikan kesempatan jam 4 kita berikan, nanti kita kasih waktu untuk pemeriksaan. Tapi kalau saudara yang menunda-tunda jangan menyalahkan kita. Begitu ya. Silakan dilanjutkan penasihat hukum. Makasih saudara saksi. Dari temuan fakta kan Anda itu adalah dokter sekaligus konsumen karena Anda pembeli dan Anda melakukan uji review. Anda mempost atau mengupload ke media sosial hasil daripada temuan Anda. betul. Siapa dulu yang melakukan ke media sosial? Apakah saksi ataukah terdakwa? Ataukah terdakwa pernah? Sepengetahuan saya tidak, saya
Kamu duluan. Hanya Karena memang saya nggak tahu jilat, ya saya mengetahui pengetahuannya ya saya. jadi Anda hasil uji lab Anda masukkan ke media sosial supaya diketahui masyarakat. Dari yang Anda sampaikan kepada masyarakat dari hasil uji lab itu titik akhir kesimpulan produk Glavisa itu bermasalah. Apa yang bermasalah? Overclaim itu apa? Overpress itu apa? Ingredient itu apa? Apa dari sekian ini kan banyak titik-titik di sini. Tolong sampaikan supaya masyarakat paham ada produk dari Glavisa yang bermasalah yang dibeli oleh masyarakat. Tolong sampaikan overclaimnya seperti apa, produk apa. Harus agak sedikit lebih mendetail supaya masyarakat tahu. Misalnya apa itu solvent atau apa DNA atau saya nggak paham. Atau apa yang disampaikan oleh BPOM kira-kira seminggu yang lalu bahwa produk daripada Glavisa itu tidak terdaftar di BPOM. Atau kayak dari sekian banyak itu tolong saksi yang telah melakukan review dengan masukkan ke lab apa yang temuan signifikan dari persoalan ini yang Anda bisa sampaikan kepada masyarakat. Jadi yang bisa saya lihat dari produk-produk yang dijual di PT Gravita yang saya lakukan uji lab itu memang rata-rata overclaim dan overprice. Overclaim itu adalah apa? Klaim yang berlebihan. Jadi misal komposisi yang seperti tadi Dokter Samina sebutkan di brand Hanasui dengan harga yang dia cuma 26.000, komposisinya semuanya ada di angka 10%. Ya, sementara dia mengklaim di brandnya bahwa dia bisa membantu untuk mencerahkan kulit. Nah, sedangkan di produk yang satunya whitening booster Reza Gadis pun mengklaim bahwa bisa memutihkan, menghilangkan fat dan lain sebagainya. Dengan kadar niacinamide 2%, itu mau menggunakan sampai 200 botol pun tidak akan pernah ada hasilnya. Nah, itu yang dikatakan sebagai overclaim. Nah, kalau misalnya dikatakan sebagai overprice, itu adalah saya melihat sebagai seorang dokter. Reza Gadis adalah seorang dokter bukan pengusaha murni. Berbeda dengan seorang owner skincare dan dia multi pengusaha. Dia bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Tapi sebagai seorang dokter, dia disumpah bahwa dia harus mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan keuangannya sendiri. Dan saya rasa dia melanggar sumpah itu. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Untuk masalah yang disebutkan glowing booster sama dengan light skin, itu contohnya juga sama seperti yang saya bawa. Itu ada seperti ini ya, betul ya? Sama, produknya sama. Ada jarumnya, oh di sini juga ada jarumnya. Dan ini sama bisa dipergunakan di rumah, ya. Ini milik oleh Richard, ya sama. Tertepin sama, semua barangnya sama semua. Sama dan ini juga sama, ya. Tapi ini lucu. Jadi Richard tuh mengeluarkan dua produk, ya. Di sini ada DNA salmon di rumah aja, dan ada DNA salmon di rumah. Saksi fokus saja ke perkara ini ya. Menyatakan produk ini bersama. Jadi sama seperti stiker dan ini labeling lagi produk yang berbahaya. Nah, maka sebagai seorang dokter harusnya Reza Gadis tidak boleh menjual produk ini secara menyatakan bersama gitu. Karena ini di sini ada jarum. Itu yang saya katakan mengapa produk dari Glowing Skin Booster juga berbahaya. Sebagai seorang dokter harusnya tahu. Itu tanpa harus keluar dulu dari badan POM seperti itu. Itu jarumnya ada berapa banyak saksi? Jarumnya ada 1, ada 19 jarum. 19 jarum, cara menggunakannya? Jadi cara menggunakannya memang dibuka dan ini tidak ada tutupnya juga. Jadi sudah tidak steril lagi. Sebagai seorang dokter harusnya tahu ya, itu cukup saya sesuaikan. Kenapa bisa menjual produk yang tidak steril seperti ini? Dan itu secara kedokteran tidak digunakan. Sangat tidak digunakan karena ini membahayakan masyarakat, Ada kewajiban Anda sebagai seorang konsumen menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada produk yang berbahaya. Saya sebagai seorang dokter, mungkin kalau bukan dokter tidak tahu, tapi karena saya sebagai dokter maka lebih bertanggung jawab untuk menyampaikan itu ke masyarakat. Termasuk sebagai konsumen. Termasuk sebagai konsumen. Karena Anda juga membeli produk tersebut untuk kepentingan riset. Betul, dan sebenarnya tak cuma di bidang kosmetik juga. Saya kalau ada masalah di bidang pengobatan yang lain juga pasti saya bicara. Pada saat itu saya bicara.
coba untuk karena Anda beberapa kali melakukan review dan merepost ataupun Anda mengupload ke media sosial. Apakah Anda dikejar, dicari, ataukah Anda diintimidasi sama seseorang yang bernama Reza Gredis atau kamu? Bukan, jadi ceritanya begini. Pada saat saya review yang pertama, beliau datang sama istri, tidak ketemu dengan saya. Yang kedua, review yang kedua tiba-tiba atau Bang datang ke saya, ngobrol dan mengakui dengan jelas produknya memang overbrand dan overpriced. Mengakui, meminta maaf, itu ada saksinya. Nah, setelah itu saya ajak ke makan, kita ngobrol dari hati ke hati. Saya nasihatin dia untuk menarik semua produk dia yang ada di pasaran. Gitu. Saya menarik, sudah kamu ubah dulu produk kamu perbaikin, kamu ubah gaya marketing kamu, jangan seperti itu karena tidak layak kita makan di depan orang lapar, kita seperti itu ya dengan gaya flexing. Jadi akhirnya saya pikir akan ada terjadi perubahan. Tetapi ternyata saya lihat produknya saya beli masih sama, produknya tetap tidak berubah. Nah, kemudian mereka mendatangi lagi ke kediaman saya tanpa izin saya, tanpa meminta izin dari saya. Tiba-tiba malam-malam saya ditelepon bahwa Kak, kita mau ketemu, saya lagi di depan rumahnya kakak. Di situ saya kecewa, saya agak marah. Kenapa kamu kok selalu dengan cara seperti ini, tiba-tiba menunggu di depan rumah saya? Untuk apa? Saya bilang gitu. Jadi dia bilang, Kak, kita ada titipan. Ada titipan. Nah, di situ nada saya agak